إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati para asatidzah, para ustazah, para alim ulama, DKM masjidnya, semua pengurus masjidnya, majelis taklimnya, para aparatur pemerintahan yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya. Juga untuk ibu-ibu salehah yang ada di sini. Ibu salehah bukan ini ya? Insyaallah. Ibu-ibu salehah, para ratunya bidadari surga, yang kelak dirindukan surga. Alhamdulillah, semoga perkumpulan kita di sore ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik perkumpulan ini adalah di majelis ilmu, taman surga. Ini adalah taman surga, ibu-ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bergembiralah kalian saat kalian melewati taman surga. Bergembiralah kalian saat kalian duduk di taman surga, majelis. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga? Taman surga itu majelis zikir, majelis tempat perkumpulan di mana orang-orang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya orang-orang diajak untuk taat, cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut taman surga. Sebelum kita masuk ke pintu surga, harus melewati tamannya dulu. Gak langsung ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk? Oh itu ujuk-ujuk.
nggak langsung masuk ke pintu surganya, Bu, harus melewati tamannya dulu. Harus ada asbabnya, pengantarnya. Seperti halnya ibu-ibu mau masuk ke rumah, mau masuk pintu rumah pasti melewati tamannya dulu dan teras rumahnya. Betul nggak? Walaupun terasnya kecil, tamannya kecil, tapi pasti kita lewati sebelum kita masuk pintu rumah kita. Begitu juga saat kita mau masuk pintu surganya Allah, lewat tamannya dulu. Ya. Ada pengantarnya, dan pengantarnya itu majelis perkumpulan yang baik. Sebaik-baik perkumpulan itu majelis ilmu, majelis zikir. Kita diajak untuk ingat Allah, kita diajak untuk makin taat, bertakwa, karena majelis tempat kita buat ngecas iman kita. Karena manusia ini imannya naik turun, dan gak ada yang bisa menjamin diri kita bisa istiqomah dengan amalan-amalan kita. Kalau imannya lagi kencang ibadahnya, sholat duhanya rajin. Tapi kalau imannya lagi turun, males banget. Sholat dua rakaat aja males. Jadi kan yang bisa menjamin kita istiqomah dengan amalan kita. Dan manusia ini lebih dekat dengan berbuat dosa. Satu hari manusia bisa nambahin dosanya, tapi satu hari manusia gak bisa nambahin amal solehnya. Ngurangin amal soleh bisa. Kadang dia bermaksiat dengan lisannya, menghakimi orang lain, menilai orang lain buruk, mencaci, membuli, memfitnah, menghujat. Ya. Ada dengki di hatinya, benci sama orang. Maka di situ amal kita langsung habis, Bu. Saat kita di hati ada dengki sama orang, fokusnya cuma sama orang tersebut, hatinya dipenuhi dengan hasad, habis amal soleh kita saat itu juga. Hasad. Apa itu hasad? Hasad itu kita nggak suka melihat orang lain lagi dikasih nikmat sama Allah, kita nggak suka. Kitanya pusing. Tetangga lagi dikasih nikmat sama Allah, kitanya tes. Allah. Jadi itu hasad. Tidak bisa melihat orang lain sedang diberikan nikmat oleh Allah. Dia gak bersyukur dengan apa nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya, tetapi dia gak suka melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka itu namanya hasad. Dan orang yang hasad biasanya demennya menghasut orang. Ya, benar gak? Supaya orang ikut-ikutan benci, cari teman, provokator. Betul apa betul? Dan orang yang begini pasti gak akan bahagia. Kenapa? Karena hidupnya mikirin orang mulu. Yang dipikirin udah tidur, dia mikirin orang tidur. Betul. Itulah dengki. Tidak senang melihat orang senang, tapi dia susah saat melihat orang senang, dan dia senang saat melihat orang susah. Semoga kita tidak termasuk seperti itu, ya Bu. Dijauhkan dari Allah sifat seperti itu, dijauhkan dari yang buruk-buruk, didekatkan dengan yang baik-baik. Fokus saja, Bu. Pengen hidup tenang, Bu. Yang pertama, ingat saja kebaikan orang lain. Gak perlu ingat kebaikan kita sama orang lain. Kenapa kita gak perlu mengingat kebaikan kita sama orang lain? Takutnya nanti saat orang lain gak berbuat baik sama kita kecewa. Jadi yang kita ingat kebaikan dia aja udah. Kebaikan kita biar Allah saja yang lihat. Ini pernah hidup kita.
Ya. Nggak perlu melihat, nggak perlu memikirkan kezaliman orang lain terhadap diri kita. Mau dia jahatin kita, mau dia ngomongin kita, mau dia fitnah kita, udah urusan dia. Kenapa? Supaya tes. Allah. Sama ngaji ya. Sepertinya mic-nya lapar Bu. Kayak saya. Kurang panjang kayaknya. Ini masih sudah diganti. Yang kedua, di titik yang kedua. Saya dari jam 3:30 udah keluar rumah Bu. 4 subuh sudah keluar rumah, lalu berangkat ke bandara. Jadi itu. Maka semoga kita dijauhkan dari sifat dengki terhadap orang lain. Udah ingat saja kebaikan orang lain supaya kita bersyukur. Karena orang yang bersyukur hidupnya enak Bu. Hidupnya tenang aja. Tapi kalau dia nggak bersyukur, ya, dia akan susah sendiri. Lain syakartum la'azidannakum. Saat kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, Allah tambahin nikmat. Allah tambahin nikmat kita. Kan gitu. Kenapa kita susah bersyukur? Karena kita melihat ke atas urusan dunia. Kita lihat yang kita lihat nikmat dari orang lain. Orang lain bisa bangun rumah, kitanya pusing. Orang lain punya mobil, kitanya stres. Kenapa nggak kita sendiri bersyukur dengan keadaan kita? Saat kita bersyukur sekalipun, maaf punten, Allah kasih dalam kehidupan kita diberikan kesusahan ekonomi misalnya, dikasih kesusahan hidup ya, dari ekonomi. Tapi saat kita bersyukur, kita jadikan ketetapan yang Allah berikan kepada kita, kehendak yang Allah berikan kepada kita kembalikan kepada Allah dengan ibadah kita, dengan sholat kita, sabar kita. Maka itu tanda syukur kita. Dan Allah yakin Allah akan bukakan, tambahkan nikmatnya lagi. Itu wujud syukur. Apa yang diberikan oleh Allah kita berikan lagi kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah kita. Kita diberikan kesusahan hidup. Dengan kesusahan hidup itu kita jadikan ibadah kita kepada Allah dengan sabar dan sholat. Minta pertolongan kepada Allahnya dengan sabar dan sholat dari kesusahan hidupnya. Itulah orang yang bersyukur. Maka dia akan menjadi orang yang mudah bersyukur dengan dirinya. Kenapa dia susah bersyukur? Karena yang dia lihat di atas Bu, kita makin lihat ke atas leher kita sakit kok. Ya, ngomong juga susah nih. Gak enak cuma kita terus-terusan begini, gak enak. Enaknya pergi di bawah, nyaman, leher gak sakit. Maka supaya kita mudah bersyukur, sering-sering lihat ke bawah. Urusan dunia kita, di bawah kita masih banyak orang-orang yang susah, orang-orang yang butuh ditolong. Ini maknanya syukur, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah, salawat dan salam untuk panutan kita, pemimpin umat yang cintanya untuk kita, cintanya diberikan untuk kita, pengorbanannya untuk kita, hartanya dihabiskan untuk kita, nyawanya untuk kita, saharatul mautnya yang dipikirkan kita, yang dipanggil kita, yang dalam doanya kita disebut, yang dalam taubatnya untuk kita, nambah taubat kita. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang sempurna akhlaknya dan diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak manusia. Beliau yang hari-harinya berkorban untuk kita, sedihnya, laparnya, semua mikirnya untuk kita, itu beliau. Dan beliaulah yang memuliakan kita para wanita. Dulu sebelum Islam datang, masih di zaman jahiliyah, bagaimana wanita itu hina. Di saat terdengar kabar
lahir bayi perempuan, raut wajah mereka itu berubah, tidak suka, sedih. Maka ada yang bayi lahir perempuan langsung dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup. Itu sebelum Islam datang. Dan beliau baginda Nabi Muhammad SAW dengan perjuangannya yang gak mudah, dicaci, dimaki, diludahi, dilemparin batu, diusir, dikejar-kejar mau dibunuh, demi untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah SAW, kita nggak kenal Allah. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah, kita nggak kenal Allah. Wallahi, kalau bukan karena perjuangan Rasulullah, kita nggak kenal Allah. Wallahi, kalau bukan karena perjuangan Rasulullah, kita hina wanita. Hina. Dulu wanita ini tidak diterima, tapi lihat begitu Islam datang, wanita dimuliakan. Dimuliakan, bahkan Allah turunkan ayat yang memuliakan para wanita. Di surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin, anak perempuan mukminah, untuk mereka menjulurkan kainnya ke seluruh tubuh mereka, supaya mereka tidak diganggu dan mudah dikenali. Ayat ini untuk memuliakan kita wanita. Karena dulu di zaman jahiliyah wanita itu hina, Bu, diganggu. Maka Allah turunkan ayat ini semata-mata untuk memuliakan kita wanita. Kalau wanita ini udah mulia, pertanyaannya kenapa banyak sekali penghuni neraka itu diisi oleh kaum kita wanita? Ini yang membuat Rasulullah sedih. Padahal wanita itu mulia, bahkan masuk surga untuk wanita mudah banget. Kalau kita menjalankan 4 ini, mudah buat kita masuk melalui pintu manapun, silakan, kata Allah. 4 ini. Kenapa banyak sekali penghuninya kaum kita? Pertanyaannya, saat Rasulullah lewat majelis perempuan, Rasul mengatakan, wahai kalian para wanita, bersedekahlah, karena aku lihat penghuni neraka dihuni oleh kaum kalian. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami menjadi penghuni neraka? Apakah kami kufur kepada Allah? Tidak, bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami kalian. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah kufur kepada suami? Tidak pernah melihat kebaikan dalam diri suaminya. Ini. Dan yang kedua yang menyebabkan kita jadi penghuni neraka terbanyak, karena kita tidak mampu menjaga lisan kita. Ini yang menyebabkan kita banyak masuk neraka. Ada seorang perempuan ahli ibadah, sholat malamnya gak pernah tertinggal, puasanya Masya Allah, sedekahnya luar biasa. Suatu ketika dia bertanya kepada Rasulullah tentang wanita ini. Ya Rasulullah, aku punya tetanggaku ini ahli ibadah, sholat malamnya Masya Allah, tetapi dia selalu menyakiti tetangga yang lain dengan lisannya ya Rasulullah. Orang baik gak selamat dengan lisannya ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Inna finnahar, sesungguhnya tempatnya dia di neraka. Ahli ibadah, ahli ibadah, sholatnya Masya Allah, zikirnya, sedekahnya. Tapi kalau tetangga kita tersakiti dengan lisan kita, kata Rasul, tempatnya di neraka. Maka hati-hati dengan ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau nggak bisa,
diam. Hadis muttafaqun alaih. Kata Rasul, kalau engkau nggak bisa berkata baik, diam. Diam itu banyak nyelamatin kita, Bu. Itu dia. Bu, kalau kita mengucapkan salam, saya datang ke sini, saya mengucapkan salam kepada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Ibu langsung menjawab salam. Tahu artinya salam kan? Keselamatan, doa. Berarti saat saya mengucapkan salam kepada ibu-ibu, saya harus menjamin ibu-ibu selamat dari lisan saya. Yang pertama, saat saya mengucapkan salam, menyebarkan salam kepada ibu-ibu, saya harus menjamin ibu-ibu selamat dari mata saya. Yang ketiga, saat saya mengatakan mengucapkan salam kepada ibu-ibu, saya harus menjamin ibu-ibu selamat dari tangan saya. 3 hal ini yang harus kita pahami. Saya menjamin ibu-ibu selamat dari lisan saya. Saya gak bilang, ih, ibu-ibu di sini judes-judes. Berarti saya gak bikin selamat ibu. Kan gitu. Sama saat ibu-ibu menjawab salam saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pun harus menjamin saya selamat dari lisan ibu. Saya selamat dari mata ibu. Saya selamat dari tangan ibu. Jangan sampai Assalamualaikum Bu, apa kabar? Tapi sambil mukul. Ya Bu, sakit walaupun bercanda. Yang dipukul saya yang kurus, yang mukul badannya lebih gede dari saya. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Waduh, berarti dia gak menjamin keselamatan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum Umi. Matanya dari atas sampai bawah ngeliatin. Ibu juga gitu, Waalaikumsalam. Ngeliatin. Dia ya gak menjamin kita selamat dengan mata. Kita gak menjamin, saya gak menjamin ibu selamat dari mata saya. Atau lisan, Assalamualaikum Bu. Ih, ibu kok terlihat lucu banget sih mukanya. Kan gitu. Jadi kita harus paham saat kita mengucapkan salam, karena salam adalah keselamatan, doa. Maka salah satu yang menyelamatkan kita di neraka itu adalah sedekah yang pertama. Yang kedua, lisan kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW mengatakan dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia siapa Bu? Siapa Bu? Wanita yang saleh. Siapa wanita salehah? Amin, kan jadi doa. Kata saya. Iya. Disinilah wanita-wanita salehah semua. Kelihatan banget dari wajahnya bercahaya semuanya. Kena pantulan lampu. Kena lampu. Masya Allah. Ya Allah, ibu yang salehah. Kenapa sih wanita disandingkan dengan perhiasan dunia? Siapa yang gak suka dengan perhiasan? Bohong wanita gak suka dengan perhiasan. Betul Bu? Gak punya perhiasan, kadang pakai bros gede, banget itu perhiasannya. Saya gak nyindir loh. Saya cuma nyentil doang. Karena memang jujur, wanita itu gak bisa jauh-jauh dari perhiasan, betul gak Bu? Senang dengan perhiasan. Bahkan nanti kalau laki-laki dapat bidadari surga, apa yang didapat dari seorang wanita? Bidadara, gak ada bidadara. Apa yang didapat Bu? Bidadara surga, gak ada. Apa yang didapat dari wanita salehah nih? Di surga nanti dapat apa?
nanti Allah akan kasih kita perhiasan di surga. Iya, kalau tepuk tangan, Allahu Akbar gitu.